Audio Jungle. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ibu Indah pada pelajaran fisika. Audio Jungle. Materi yang akan kita bahas bab 2 tentang besaran dan pengukuran. Untuk fisika SMA kelas 10. Adapun kompetensi dasarnya sebagai berikut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas besaran dan satuan sistem SI. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas notasi ilmiah dan angka penting. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengukuran. Mari kita belajar notasi ilmiah dan angka penting. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah cara penulisan baku untuk bilangan yang memuat nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil. Bentuk umum dari notasi ilmiah A dikali 10 pangkat N. Contoh dari notasi ilmiah. Contoh soal pertama, 0,00000123. Jika penulisannya seperti ini terlalu panjang ya. Nah, kita bisa menuliskannya lebih singkat dengan menggunakan notasi ilmiah. Caranya yaitu, di soal ini Ibu ingin memindahkan koma di belakang angka 1 seperti ini. 1,23 dikali 10 pangkat. Nah, untuk menentukan pangkatnya yaitu dengan menggunakan cara jika komanya bergeser ke kanan, nanti pangkatnya bernilai negatif, dan jika komanya bergeser ke kiri, nanti pangkatnya bernilai positif. Nah, coba kalian perhatikan, koma di sini ingin Ibu letakkan di belakang angka 1, maka bergeser ke kanan ya. Bergeser ke kanan sebanyak 6 kali, maka pangkatnya negatif 6. Soal kedua, 23.500.000. Nah, di sini tidak ada koma ya. Nah, sebenarnya komanya ada, tapi di paling belakang dan tidak dituliskan. Ibu ingin memindahkan komanya di belakang angka 2 seperti ini, 2,35. Dilanjutkan dikali 10 pangkat. Nah, coba kalian perhatikan, komanya bergeser ke kiri bukan? Bergeser ke kiri sebanyak 7 kali, maka pangkatnya positif 7. Soal berikutnya, 0,898 dikali 10 pangkat 5. Komanya ingin digeser di antara 8 dan 9. Seperti ini, 8,98 dikali 10 pangkat. Bergesernya ke kanan sebanyak 1 kali, maka pangkatnya negatif 1 dikali 10 pangkat 5 yang ada di soal, tulis kembali. Hasilnya 8,98 dikali 10 pangkat. Nah, kalian harus tahu bahwa bilangan berpangkat, jika perkalian maka pangkatnya ditambah. Min 1 ditambah 5, hasilnya 4. Soal notasi ilmiah. Nyatakan notasi ilmiah berikut ini. Nomor 1, 2, 3. Silahkan mencoba. Selanjutnya, kita akan membahas angka penting. Angka penting adalah angka-angka yang diperlukan untuk menyatakan ketelitian atau akurasi alat ukur yang digunakan. Angka penting memiliki aturan. Aturan dari angka penting yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 5,45. Berapa angka penting? 3 angka penting. Aturan kedua, 0 yang terdapat di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 5053. Di sini ada 4 angka penting. Aturan ketiga, 0 yang terdapat di urutan akhir angka sebelah kanan titik desimal adalah angka penting. Contoh 3,0. Maka di sini ada 2 angka penting. Dan aturan yang keempat, semua angka 0 yang terletak di titik desimal adalah bukan angka penting. Contoh 0,000543. Nah, 0 yang ada di titik desimal yang paling depan itu tidak perlu dihitung ya angka pentingnya. Yang dihitung angka pentingnya cukup angka 5, 4, dan 3. Maka ada berapa angka penting? 3 angka penting. Aturan yang kelima, jika bilangan tidak mempunyai koma desimal,
Nol yang terdapat di sebelah kanan adalah bukan angka penting. Contoh, 3000. Nol yang di belakang tidak perlu dihitung ya angka pentingnya. Yang dihitung angka pentingnya cukup angka 3 saja. Maka ada berapa angka penting? 1 angka penting. Nah, tapi ada pengecualian. Kecuali jika ada tanda khusus atau berupa garis bawah yang merupakan angka penting, maka bisa dihitung angka pentingnya. Nah, jika ada garis bawah seperti ini, 3000 tadi memiliki 4 angka penting, yaitu angka 3, 0, 0, dan 0. Dan yang keenam, semua angka 0 yang menunjukkan perpangkatan 10 adalah bukan angka penting. Contoh, 2,4 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 bukan angka penting ya, yang angka penting cukup angka 2 dan 4 saja. Maka di sini ada 2 angka penting. Soal kedua, 1,03 dikali 10 pangkat min 5. Nah, 10 pangkat min 5 di sini bukan angka penting ya. Yang angka penting hanya angka 1, 0, dan 3. Jadi ada berapa angka penting? 3 AP. Aturan yang ketujuh. Angka penting dalam operasi penjumlahan dan pengurangan hanya mengandung 1 angka taksiran. Ibu beri 2 contoh soal. Soal yang pertama, 105,316. Angka taksirannya angka yang paling belakang ya, yaitu di angka 6. Ibu beri garis bawah. Kemudian 23,52 angka taksirannya di paling belakang yaitu angka 2, ibu beri garis bawah. Kemudian kita jumlahkan dari yang paling belakang ya, 6. Nah, di baris ini kan ada angka taksiran, maka 6 di sini harus diberi garis bawah. Kemudian 1 ditambah 2 itu 3. Nah, di baris ini juga ada angka taksiran, maka 3-nya juga ibu beri garis bawah. 3 tambah 5 8, 5 tambah 3 8, 0 tambah 2 2, kemudian 1. Nah, kalian baca lagi aturannya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan hanya mengandung 1 angka taksiran. Sedangkan hasil yang kita peroleh tadi 128,836 ada 2 angka taksiran, yaitu 3 dan 6. Maka cukup diambil 1 angka taksiran saja, jadi hasilnya 128,83. Tapi ada ketentuan lain. Karena di belakang angka 3 adalah angka 6. 6 itu adalah angka yang lebih dari 5 bukan? Maka harus dibulatkan ke atas. Jadi hasilnya bukan 128,83 karena 3 di sini harus kita bulatkan ke atas. Kita tambahkan 1 angka menjadi 128,84. Maka hasilnya 105,316 ditambah 23,52 hasilnya 128,84. Contoh kedua, 5,63 dikurang 2,4. 5,63 angka taksirannya di angka 3 ya, ibu beri garis bawah. 2,4 angka taksirannya di angka 4, ibu beri garis bawah. Kemudian kita kurangkan dari yang paling belakang 3, ada garis bawah ya, atau ada angka taksirannya. 6 dikurang 4 itu 2, juga kita beri garis bawah, 5 dikurang 2 itu 3. Ingat, baca kembali aturannya. Operasi penjumlahan dan pengurangan hanya mengandung 1 angka taksiran. Nah, kalau kita tuliskan 3,23, maka ada 2 angka taksiran, yaitu 2 dan 3. Nah, cukup 1 angka taksiran saja ya, yaitu di angka 3,2. Maka hasilnya 5,63 dikurang 2,4 adalah 3,2. Aturan yang ke-8, angka penting dalam operasi perkalian dan pembagian diberikan dengan jumlah angka penting yang paling kecil. Ibu beri 2 contoh soal. 120 dikali 0,5. Nah, 120 berapa angka penting ya? 2 ya, yaitu di angka 1 dan 2. Kemudian 0,5 ada berapa angka penting? 1, yaitu di angka 5. Coba kita hitung, 120 dikali 0,5 itu hasilnya 60. Nah, baca kembali aturannya. Operasi perkalian dan pembagian diberikan dengan jumlah angka penting yang paling kecil. Di sini angka pentingnya ada 2 dan 1. Yang paling kecil yaitu 1. Maka hasilnya harus mengandung 1 angka penting. Apakah benar 60 itu 1 angka penting?
Benar ya, satu angka penting. Soal kedua, 6,4 dibagi 8. 6,4 itu ada dua angka penting dan 8 satu angka penting. 6,4 dibagi 8 hasilnya 0,8. Lagi antara dua angka penting dan satu angka penting mana yang paling kecil? Satu angka penting ya. Maka 0,8 harus mengandung satu angka penting. Benar ya? Yaitu di angka 8. Jadi hanya mengandung satu angka penting saja. Ibu berikan contoh dalam bentuk soal cerita. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Hasil pengukuran panjang dan lebar tanah tersebut berturut-turut 10,9 dan 8,2 meter. Luas tanah tersebut menurut aturan angka penting adalah berapa meter persegi? Ini pilihan gandanya. Nah, untuk luas tanah, kita bisa menghitung rumus luas dalam bentuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya 10,9 dikali 8,2. Kita hitung berdasarkan angka penting ya. 10,9 itu ada 3 angka penting dan 8,2 itu 2 angka penting. Nah, antara 3 dan 2 angka penting itu yang paling kecil adalah 2 angka penting. Maka nanti hasilnya harus kita ambil yang jawabannya 2 angka penting. Coba kalian lihat pilihan gandanya. Jawaban A bukan ya, karena 89,4 itu berarti 3 AP dan B itu 4 AP, yang C 3 AP. Maka pilihannya antara D dan E, sama-sama mengandung 2 angka penting. Coba kita hitung. 10,9 dikali 8,2 itu hasilnya 89,8. Komanya ada 2, maka 89,38. Nah, di sini hanya boleh mengandung 2 angka penting, maka cukup diambil 89-nya. Jadi hasilnya 10,9 dikali 8,2 hasilnya 89. Maka jawabannya yang D. Latihan soal angka penting. Yang pertama, tentukan jumlah angka penting bilangan berikut ini. Silakan mencoba. Soal kedua, nyatakan hasil operasi matematika berikut ini lengkap dengan jumlah angka pentingnya. Silakan mencoba. Berikutnya, latihan soal dalam bentuk soal cerita. Dicoba sendiri ya. Kemudian masih sama soal cerita di soal keempat. Silakan. Pesan ibu untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, amati dan pelajari materinya. Yang kedua, catat materi dan kerjakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, foto catatan dan tugasnya. Dan yang terakhir, jangan lupa kirim tugasnya tepat waktu. Terima kasih. Semoga materi